Lanta Barat adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini berada di sisi selatan Kabupaten Bima. Jika ingin berkunjung di desa ini, Anda bisa menempuhnya dalam waktu 1 jam dari kota Bima. Dulunya kota desa Lanta Barat masih hijau dan cukup terjaga. Kalian bisa menikmati keindahan ini dengan berjalan 2 menit dari rumah keluarga. Sepanjang jalan, Anda akan melihat banyaknya persawahan yang ada di sini. Karena mayoritas penduduk di sini adalah sebagian besar petani. Selain pemandangan yang masih hijau, ada banyak hal yang menarik di desa ini. Salah satunya adalah tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh warga desa di sini dan juga warga desa lainnya. Saya sedang menuju situs Telaga Oilancho yang banyak diceritakan oleh para warga tentang kemistisan air telaga ini. Tidak butuh waktu lama untuk menempuh situs Oilancho ini. Jika Anda berjalan kaki, maka Anda akan sampai ke situs dalam waktu kurang lebih 7 menit. Untuk mencapai situs Telaga Oilancho, tentunya kita harus melewati persawahan para warga dan juga jalan setapak. Setelah melewati persawahan para warga dan juga jalan setapak, maka kurang lebih 1 menit Anda akan sampai ke atas Telaga Oilancho. Seperti yang terlihat di dalam video ini, jalanan menuju situs Telaga Oilancho sangat sepi. Ini dikarenakan para warga mengunjungi tempat ini hanya untuk melakukan pengobatan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah pada situs Telaga Oilancho. Inilah dia tempatnya. Banyak cerita mistis dari warga-warga di sini yang mereka percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang ada penghuninya dan mereka sangat menghormati tempat ini. Warga percaya bahwa air yang ada di telaga ini dapat mengobati berbagai penyakit, sehingga mereka datang mengambilnya sebagai obat untuk mereka minum, atau datang langsung ke tempat ini dan mandi di telaga ini. Mereka percaya bahwa air yang ada di telaga ini dapat mengobati berbagai penyakit. Mereka juga percaya bahwa penghuni tempat ini dapat menolak bala. Lalu mereka datang ke tempat ini untuk memohon pertolongan dan perlindungan. Air di telaga ini ditampung di dalam tampungan ini. Ini supaya air yang ada di telaga ini tidak dikotori oleh hewan yang berkeliaran di sini. Dari cerita para warga bahwa air di telaga ini tidak pernah kering sepanjang tahunnya, meskipun kemarau panjang sedang melanda desa ini. Di
penampungan ini, air ditampung kemudian disalurkan melalui pipa ke rumah-rumah para warga. Mereka menggunakan air ini sebagai kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan sebagainya. Tempat ini sering dilalui oleh hewan ternak para warga. Seperti ini, gerombolan sapi sedang melewati telaga ini untuk menuju tempat penembalaannya. Pada tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki tempat ini agar kelestariannya tetap terjaga. Karena ewa, oke Denny Thailand aja. Wati. Di saung waung mendadan. Di barang mana jadi unik. Kalau warma bukain na Tila condo pala. Halo. Ini adalah bukti bahwa tempat ini dijadikan tempat permintaan atau permohonan. Dari sesajian ini dapat kita lihat bahwa baru-baru kemarin mereka datang ke tempat ini untuk melakukan ritual permohonan. Tangan anak kecil bernama Ruslin ini adalah ayam yang dilepaskan oleh warga yang datang menaruh sesajian ini. Mereka percaya bahwa ayam yang mereka lepaskan adalah sebagai tanda pelepasan bala. Ini adalah pipa yang akan menyalurkan air dari telaga Oilancho ini menuju rumah para warga. Setelah mengunjungi situs Telaga Oilancho, saya akan mengajak Anda melihat aktivitas para warga di Desa Lanta Barat ini. Salah satunya adalah yang terkenal, mereka sebagian besar dari penduduk di sini selain bekerja sebagai petani, mereka juga mengambil air dari pohon yang bernama air lontar
dan ini adalah minuman khas dari desa ini. Pohon-pohon lontar ini tumbuh begitu banyak di persawahan para warga. Sekarang adalah musim panen bawang. Beginilah kondisi sekarang. Banyak persawahan yang sudah kosong karena sudah dalam masa panen. Nah, ini adalah proses penaikan untuk mengambil air lontar dari pohon lontar ini. Warga mengikat bambu pada pohon lontar ini agar mudah menaiki pohon ini. Bapak ini bernama Pak Sumardin. Selain bekerja sebagai seorang petani, pekerjaan sampingannya adalah mengambil air lontar ini, yang kemudian dia jual kepada pedagang eceran dengan harga 15.000 per botol aqua. Rasanya yang manis dan cukup menyegarkan membuat banyak orang meminati minuman khas desa ini. Banyak warga-warga dari desa lain datang untuk membeli air minuman ini yang mereka sebut di sini Oita. Oita ini mereka ambil pada saat pagi hari jam 6 dan kemudian pada sore harinya setelah ba'da asar. Nah, setelah puas mengunjungi situs Telaga Oilanco dan juga melihat proses pengambilan air lontar atau Oita, sekarang saya akan mengajak Anda melihat proses penenunan sarung khas Bima. Desa Langka Barat ini pemandangan seperti ini masih bisa Anda jumpai di rumah para warga. Salah satu warga yang masih melestarikan kebudayaan Muna atau membuat sarung khas Bima ini adalah Ibu Mas Noini. Beginilah proses pembuatan sarung khas Bima ini. Sarung daerah ini banyak diminati oleh para warga dan juga dari daerah-daerah lainnya. Warga Bima menyebut sarung ini yaitu tembe goli. Tembe dalam bahasa Indonesianya yaitu sarung, sedangkan goli sendiri adalah bahasa khas Bima. Untuk membuat satu sarung khas Bima ini setidaknya membutuhkan waktu 5 sampai 7 hari, tergantung dari kecepatan pengrajinnya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik datang untuk berkunjung ke Bima?